الصلوات. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول لله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله أهل البدر يا الله وكل مجاهد لله
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل بدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول لله صلاة الله سلام الله سين حبيب الله صلاة الله سلام الله ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد di Masjid Al-Zahir, masjid yang zahir, masjid yang nampak, masjid yang jelas. Maka mudah-mudahan di masjid tempat kita berkumpul pada malam hari yang mulia ini dengan perbedaan daripada berbagai aspek, muka kita yang berbeda-beda, umur kita yang berbeda-beda, pendapatan kita yang berbeda-beda, dan juga dengan wibawa pengaruh kita yang berbeda-beda. Silakan saja, tidak ada masalah kalau terdapat perbedaan dalam hidup. Ternyata kita bukan semuanya daripada Parit Buntar, bukan semuanya daripada Teluk Intan, bukan semuanya duduk di bagan besar, bagan serai. Tidak semuanya dengan kita duduk di Perak. Terserahlah, ikut keselesaannya masing-masing. Nak duduk di Perak, nak duduk di Kedah, nak duduk di Terengganu, nak duduk di Kelantan, nak duduk di Banjar, hendak berpandai dengan bahasa orang Banjar, silahkan. Hendak berpandai dengan bahasa orang Jawa, boleh. Hendak berpandai dengan orang Montai, kada apa-apa, silahkan aja. Kalau hancur pun remuk bahasa kita pada tu kita berpandiran dengan bahasa daerah kita masing-masing, sampai orang kada paham, kada ada masalah. Kalau dengan kita tinggal daripada beberapa negeri, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Pulau Jawa, ada yang tinggal di Sulawesi, ada yang tinggal di Afghanistan pun juga kada ada masalah. Silahkan saja dengan berbagai aspek dan juga dengan perbedaan tadi itu. Pian UMNO silahkan saja untuk dengan UMNO, pian PAS silahkan saja dengan PAS, itu ada lambang PAS, ada markas PAS di depan situ. Pian Barisan Nasional pun juga kada ada problem. Yang penting dan juga yang pasti jangan sampai lepas daripada, jangan sampai terlepas daripada benak hati dan ingatan kita. Jangan sampai tidak wujud dalam prinsip kehidupan kita. Jangan sampai tidak ada 3-4 unsur penting dalam kehidupan. Yang pertama mahabbatullahi wa rasulih, yang kedua mahabbatul khair, yang ketiga mahabbatu ahlil khair. Yang pertama, jadi perbedaan tadi itu tidak penting.
pakai sorban ke atas pakai sorban, pakai baju putih tak pakai baju putih, pakai hijau terus-terusan sebab tuh daripada orang pas-pas bumbung atap rumahnya hijau, bajunya hijau, kapet masjidnya hijau, kemudian dengan warna motornya pun juga hijau, semuanya hijau. Yang BN pula semuanya biru, bajunya biru seperti Bang Nazri, keretanya biru dengan BMW-nya, keretanya biru dengan tempat kediamannya, semuanya sebab biru. Silakan, tapi jangan sampai lepas daripada hati, jangan sampai terlepas daripada perasaan yang namanya mahabbatullahi wa rasulih, cinta Allah dan Rasul. Perbedaan daripada berbagai aspek itu tidak problem, asalkan tersemat di dalam kalbu kita semuanya cinta Allah dan Rasul. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan akan terpupuk rasa mahabbah kita, rasa kecintaan kita kepada insan yang kita lantunkan apabila pada waktu kita adzan dan juga pada waktu kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana dhahara dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Kita yang namanya Nabi Ahmad itu ada dalam pikiran, ada dalam benak hati, ada dalam aktiviti kita sehari, ada dalam kegiatan kita. Nabi Muhammad waktu kita makan, Nabi Muhammad waktu kita minum, dengan Nabi Muhammad waktu kita berpakaian, Nabi Muhammad pada waktu kita bersilaturahmi, Nabi Muhammad waktu kita bersama dengan keluarga, Nabi Muhammad kita dalam berpolitik, Nabi Muhammad waktu kita kesana dan kemari. Tidak luput. Sebab kenapa? Sebab beliau bukan malaikat, beliau daripada min jinsil bashar, min ampusikum, daripada jenis bangsa, daripada manusia seperti kita, yang dengan baginda ada perasaan, yang dengan baginda kadang-kadang senang, kadang-kadang suka, kadang-kadang sedih, kadang-kadang menangis, yang kalau pada itu kena besi, yang kalau pada tubuh baginda terkena dengan bahan yang tajam atau juga dengan bahan yang tajam, dengan bahan yang tajam juga dengan bahan yang keras, Nabi kita akan terluka. Macam seperti kita juga pada waktu Nabi kita sakit, seperti kita juga Nabi kita senang, seperti kita juga Nabi kita makan dan minum. Maka tidak ada alasan kalau sampai dengan kita tidak memuhammadikan. Kalau sampai dengan kita tidak merasakan gaya hidup Muhammadi dalam pergerakan kita sehari-hari Muhammadi pada tu dengan senyumannya, Muhammadi pada tu makan dan minumannya, pada tu kita pun manjat, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inna hululil hadisil amimi walan yadhiqa Rasulallahi jahuka bi. Angkat tangan kanan pada waktu kita bermunajat. Jangan sampai mikrofon di tangan kanan pada waktu kita angkat, Qur'annya di sebelah kiri. Abana mauliduhu, baca buddha, abana mauliduhu anti bi'usuri ya tiba mubtada'in minhu wa muqtatana. Bismillahirrahmanirrahim. Berjanji, tapi berjanjinya tangan kiri, mikrofonnya tangan kanan, ataupun juga dengan yasinnya, Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tukar Muhammadi, Nabi kita suka tiap dengan segala yang elok, tiap dengan segala yang bagus, tiap yang nyaman, tiap yang nikmat, Nabi kita akan pegang, akan gunakan tangan kanan. Makan minumnya dengan tangan kanan, bersalamannya dengan tangan kanan, memberinya dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Itu berarti dengan kita tidak hormat. Dengan mulut juga perlu kita hargai. Bagaimanapun dengan mulut kita bercakap, ya Imam Ar-Rusliya sanadi, kan baca kasidah. Bismillahirrahmanirrahim.
salatullahi ma'an lahat كواكب الأحمد خير من راكبا نجائب asyhadu an la ilaha illallah. Dua kalimat syahadatnya dengan mulut, membacanya dengan mulut, tasbihnya dengan mulut, takbirnya dengan mulut. Maka jangan sampai tangan kiri yang tadi kita gunakan untuk kita beristinja, itu yang kita gunakan pada untuk kita makan dan minum, untuk kita melayan mulut. Sebab kita tidak makan langsung dengan mulut, kita makan dengan menggunakan tangan, keripatnya, donatnya, terserah, atau dengan paisnya, atau dengan kikicaknya, atau dengan wajiknya. Tak paham apa-apa. Wajik, tahu wajik? Wajik, kikicak, atau juga dengan pisang goreng, bahasa Baja pisang goreng juga, atau juga dengan sarimbukanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai dengan kita menyalahgunakan antara dua belah tangan untuk yang elok dan bagus. Tangan kananmu makan dan minum, bersalaman kita dengan tangan kanan, kira-kira dengan kita nyaman dan dilihat, kada nyaman dilihat. Kalau pada tudungan bersalaman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum, Raja Luqman, apa kabar? Iya, Bi, jangan tangan kiri, Bi, tangan kanan, Bi, Allahu Akbar. Hal begitu. Jadi enggak enak, kada nyaman ulun melihat kalau pian tu bersalaman lawan tangan kiri. Kada nyaman ulun memperhatikan pian. Kalau dengan pian tu makan minum dengan tangan kiri, ya Arhamar Rahimin. Oke, kalau seperti itu dengan bahasanya, maka dengan kita yang pertama sebagai tanda mahabbatullah, bagaimana kita tidak cinta Allah, bagaimana kita tidak rindu Allah. Udara yang segar daripada Allah, udang galah daripada Allah. Tadi makan rusa, makan payau, atau juga makan kelinci daripada Allah. Makan itik, bukan bibik, makan itik itu adalah daripada Allah. Rezekinya daripada Allah, buah-buahannya daripada Allah, mangganya daripada Allah, duriannya sudah habis juga daripada Allah. Itu semuanya daripada Allah. Mahabbatullah, aku yang bagikan kesehatan, aku yang bagikan ketentraman dalam hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbezaan umur tidak ada masalah, besar kecil tua muda. Yang penting kesamaan kita dalam mencintai Allah dan Rasul. Yang penting kesamaan kita dalam mencintai kebajikan dan juga cinta kepada ahli kebajikan. Wujudkan yang tiga tadi itu. Kecintaan kita kepada Allah sudah saya sebutkan. Bagaimana kita tidak cinta, cuman hanya sebentar saja. Orang-orang yang cuma kebolehannya tidak lebih daripada main bola, orang-orang yang kebolehannya, kepakarannya tidak lebih daripada dengan badminton, tidak lebih daripada voli dengan basket, itu ternyata mendapatkan kecintaan daripada orang ramai. Baru-baru ini salah satu daripada pemain Mesir yang bernama Muhammad Salah pergi ke Turki, stadium 70.000 yang berkumpul menyambut Muhammad Salah. Gimana kalau dengan Ronaldo yang datang? Bagaimana kira-kira kalau dengan Messi yang berkunjung? Bagaimana kira-kira kalau dengan seumpama dengan siapa lagi yang besar tuh? Yang besar tuh Maulana, tak tahu apa namanya, tak tahu. Dengan halan-halan yang gede, besar, kuat, gagah, perkasa. Bukan cuma separit buntan, seperaan. Semuanya begitu mengucapkan selamat datang, welcome to Perak kepada Alan, pemain kelas dunia. Seperti itu kita punya loyalitas, kita punya mahabbah, kita punya takzim. Tapi ternyata kita dengan syiar-syiar agama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kada datang. Bah, bangun bah. Sudah rumah kita bahari. Kita sampai kepada tahap anak
Sampai kepada tahap apa? Sampai kayak apa dengan kita membangunkan kekanakan pada waktu adzan berkumandang. Kalau ternyata ada yang kada sembahyang, kalau ternyata ada yang tidak melaksanakan kewajiban, seperti pada waktu ada di antara daripada keluarga kita yang sakit, akan kita bawa ke hospital, akan kita bawa ke klinik, akan kita terapi, akan kita urut, akan kita pijat, akan kita pergi perobatan tradisional, akan kita bagikan jampi-jampian, tumpah tu guru minta didoakan. Masya Allah, tabarakallah. 1001 usaha agar dengan yang sakit tadi itu sembuh. Sekarang yang sakit bukan fizikalnya, bukan fisiknya, bukan awaknya, bukan badannya. Yang sakit itu dah rohaninya. Dipanggil oleh makhluk secepatnya kita datang. Panggilan daripada Tuanku. Pada beberapa hari yang lalu kami diundang untuk menghadiri resepsi perkawinan sama Temanggung, orang kedua di negeri Sarawak. Setelah ketua menteri, yang kedua Temanggung. Begitukah dengan sebutannya? Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan dewannya cantik, datu, datin. Dari Brunei ada, dari Indonesia ada, dari Malaysia pasti, daripada Sarawak. Itu satu perkara yang min aujabil wajiban, merupakan satu perkara yang sangat-sangat wajibkan. Jemputan siapa? Jemputan menteri besar. Apalagi kalau dengan Tuanku yang mengundang, sebelum waktu acara dimulakan dengan kita sudah hadir. Kalau perlu kita dengan kawanan polis, sampai kita ke tempat tujuan. Tapi pada aku yang bagi nyawa, aku yang bagikan roh, aku yang bagikan nafas, aku yang bagikan udara, aku yang bagikan air, aku yang bagikan makanan, aku yang bagikan keamanan, aku yang bagikan kesehatan, dan juga mempergunakan fasiliti nikmat yang aku berikan. Hidup di dunia aku, kembali dengan aku. Minha khalaqnakum, daripada tanah kita diciptakan. Wa biha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kita akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kita akan hidupkan kembali. Yang bercakap seperti itu ternyata tidak mendapatkan perhatian kepada kita. Takut kalau kita kena murka, takutan kalau kita kena dibenci. Takutan tahu beda dikit-dikit saja. Bahasa orang Banjar takutan, bahasa Malaysia takut. Handak, tak nak, kan ada handak kah? Awak tak nak kah? Bukan bahasa Banjar. Andika, pian, ikam tu agak kasar sedikit. Ikam kan handak kah? Hendak kawin kah? Betul dengan bahasanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mahabbatullah itu betul-betul tersebar di dalam kalbu cinta Allah dan Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Supaya ikam itu selamat dunia akhirat, supaya dengan ikam bahagia dalam kehidupanmu, sejahtera, semuanya jadi kebaikan. Melihat akan jadi ibadah, mendengar akan jadi ibadah, senyum akan menjadi ibadah, tawa akan menjadi ibadah, pakaian akan menjadi ibadah, minuman akan menjadi ibadah, bisnis akan menjadi ibadah. Berkempen, ikut niat, supaya orang semuanya ikut barisan, ikut BN, ikut PN, PS, tak payahlah PS. PS itu berarti ada Islam enggak? Kalau BN itu sabar dulu, sebentar nanti kita. PS itu campur, BN campur juga. Banyak Melayu. Kalau UMNO Melayu juga, semuanya UMNO, semuanya Melayu. Kalau PAS Melayu semuanya. Islam semuanya. Allah. Takbir. Allah. Nah, tuh ada markas depan tuh. Kalah BNJ. Politik itu adalah caturan kita dalam mengatur sebuah negara dan juga sebuah negeri agar bagaimana dengan kita mampu untuk mempersembahkan keadilan, kebersamaan dalam hidup. Itu saja. Jadi kita tidak perlu sikut menyikut, tumbuk menumbuk. Jangan sampai gara-gara dengan politik kita cakap kata dan bosok. Adzan dulu, adzan. Tadi adzan kan? Adzan dulu. Saya senang cakap. Jangan risau, malam ini masjid jemput kita makan di sini.
Ada kan? Bungkusnya. Tak apa, sama aja makan bungkus, makan di sini pun tak ada beda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Asyhadu wasallam. anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa Hayya billah. 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid dan takbir dengan rentak yang merdu untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha yang terindah daripada Al-Maula Jalla wa Ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'. Bahasa Banjar tadi dengan ulun menyambati, paham bahasa menyambati, menyebutkan beberapa perkara yang dengan hati kita harus tergugah untuk kita mencintai insan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Satu persatu, agar bagaimana dengan insan yang telah mempersembahkan segala-galanya kepada kita, Allah utus baginda daripada manusia, bukan daripada malaikat, bukan juga daripada jin.
Kalau daripada malaikat yang menyamar macam seperti dengan manusia, mungkin barangkali dengan kita tidak dapat membeda-bedakan. Kalau seandainya dengan corak bentuk kemalaikatannya, jelas dengan kita tidak boleh ikut. Malaikat tidak ada nafsu, malaikat tidak ada keinginan, malaikat tidak ada naluri. Kalau seandainya kita diutus daripada bangsa jin tidak dapat dilihat. Yang dengan beliau ada dengan kita, tapi kita tidak menyaksikan. Justru dengan baginda diutus daripada manusia, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak sebagaimana dengan manusia. Yang terindah dan yang tercantik bukannya setakat yang ideal, bukannya setakat bagus, bukan cuma yang sekedar istimewa, tapi juga pada masa yang sama dengan penampilan yang istimewa, dengan cara yang harmoni, dengan keadaan yang bagus, juga kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai dengan kita bankrupt dan tidak akhirat, sedangkan dengan kita memiliki pabrik kilang kebajikan daripada berbagai aspek. Mungkin kita mendapatkan kebaikan itu cumanya daripada baju, daripada pakaian. Yang pertama, niatkan dalam hati agar dengan kita dapat menunaikan kewajiban pada waktu kita menutup aurat. Kemudian yang kedua, kita pakai baju kita itu dengan niat agar dengan kita tampil anggun, nyaman, nikmat, bagus dipandang oleh sesiapa saja. Yang ketiga, agar dengan kita mensyukuri dengan berbagai nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, niat yang kita niatkan agar dengan kita tidak jadi bahan pemandiran orang, kita kada dikuyai orang, kada dipandirakan orang, yang dengan kita tidak jadi objek omongan, percakapan, berbalan orang ramai. Haji itu duit banyak tapi pakai baju lusuh. Haji itu kereta berapa buah tapi ternyata pakaian jumpang-camping. Kan jadi omongan orang, jadi percakapan orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apabila Allah tunjukkan satu nikmat, apabila Allah berikan satu nikmat kepada kita, Nabi kita bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan ayyara athara ni'matihi fihi. Sesungguhnya Allah suka apabila Allah berikan suatu kenikmatan pada seseorang, dia tunjukkan kesan nikmat pemberian Allah dalam kehidupannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya hanono, suara bagus. Kalau suara yang kurang cantik, jangan jadi muadzin, bukan tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Pak Haji, ya, bagi anak-anak muda dan Allah bagus. Allah kasihkan suara yang merdu. Gunakan suara yang merdu bukan untuk menyanyi, bukan untuk menghibur orang ramai, membuat orang jadi lupa daratan, mabuk kepayang, lengah dalam kehidupan. Tapi dengan suara yang merdu tadi itu kita gunakan untuk tilawatil Quran, untuk kita berkasidah, untuk kita mengumandangkan azan, untuk kita mendapatkan restu dan ridha daripada Allah yang pertama, dan juga daripada ihsan yang kedua yang kita suruh, yang senantiasa kita panggil ya Rasulullah, ya akramah khalqillah, ya ajwada khalqillah, ya khaira khalqillah, ya sayyidal anbiya'i wal mursalin, ya nabiyallah, ya safiyallah, ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin, assalamu alaika ya sayyidul anbiya'i wal mursalin. Itu insan yang memang sepatutnya kita sanjung dan juga kita puji. Dengan suara kita tadi itu, suara yang merdu kita gunakan untuk kita menyeru orang ramai dengan lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahala daripada suara muhabungas, penampilan anggun, kecantikannya dengan kita. Jangan sampai kecantikan yang tidak dibayar. Pian, paham pian? Beisi janggut cambang nang banyak tuh, pian bayar berapa dengan Allah? Kedada nang hidung mancong. Halo malaikat. Nih Haji Nazrun nih, keluarga Haji Nazri Pander. Nih biniku betyanan. Kawalah kena anak ulun tuh rambutnya keriting. Kulitnya putih.
Jangan putih kayak orang Eropa, bintik-bintik itu putih nang bersih. Hidungnya mancung. Nah, orangnya kurus kering, ndak ada gemuk lamak nanti. Kalau nya ganal pun lamaknya lamak bagus lah. Kada pernah, kada ada. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan malaikat yang menentukan rupa dan bentuk kita pada masa usia kita 4 bulan. Rizkuhu rezekinya, ajalhu umurnya, amalhu amal perbuatan, celaka itu juga bahagia, itu ketentuan daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sampai kecantikan ya Allah bagikan Allah Akbar besar jadi Helen badannya. Kalau seperti dengan Namin Jamal tuh badannya kurus kecil tapi lompat-lompat. Nah, itu cerita lain. Tuh, kalau dengan Misia kalau bila badannya besar tidak, kecil pun juga tidak. Jadi jangan sampai pada tuh kita kasih otot, kuat, tenaga, tombok sana, tumbuk sini. Ini tangan nih bukan untuk tumbuk dalam setiap perbuatan haram. Tangan jangan sampai terbabi atas perbuatan yang haram. Begitu juga dengan kaki. Kaki cumanya sepak bola saja. Bawa kaki itu ke masjid, bawa kaki itu ke tempat ibadah, bawa kaki itu ke majelis ilmu. Jangan tulah ke stadion saja terus-terusan. Zalim kita dengan batis. Jadi kata Betis, sepanjang 70 tahun lebih banyak ikan tulak ke stadion, lebih banyak ikan tulak ke tempat hiburan, pusat-pusat hiburan berbanding dengan ikan menggunakan kedua belah kakimu datang ke rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Allah kasihkan kita otot, Allah kasihkan kita kekuatan, bukan kita untuk menumbuk orang, bukan untuk kita main gusti, bukan untuk kita main tinju. Maka bagaimana kira-kira kalau dengan penghasilan seseorang itu daripada tombok menumbuk, daripada pukul memukul, yang walaupun Habib, yang walaupun Habib, kita bersipati karena dia orang Islam, tapi tetap saja hasil daripada tumbuk-tumbuk orang itu hukumnya haram. La darara wa la dirar. Kada boleh ganggu mengganggu, kada boleh sakit menyakiti. Ganggu orang dengan bau kentut saja, bakantot kada boleh. Allah awak halusnya tapi baunya berbau benar, itu haram hukumnya. Kalau nak berkantut minta izin dulu. Assalamualaikum, kalau nak berkantut, nah kira-kira kada apa aja. Kalau boleh aja, kalau nak berkantut jadi orang boleh jangan berkantut tapi yang berbau. Kalau kau pasti kada berbau, ya jangan berkantut ya, kada ada masalah. Oke, silakan. Dengan bau kantut tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, masyaallah tabarakallah. Kalau sampai bacaan Al-Quran mengganggu orang sembahyang, kalau sampai bacaan Al-Quran mengganggu orang yang sedang berzikir, hukumnya jadi haram. Itu Al-Quran. Kenapa kalau tampar, tempeleng? Orang Malaysia tak paham tempeleng. Oh, tempeleng. Hah? Enggak tuh, bahasa sini tampar. Ada juga? Iya kak. Bahasa orang Banjar tuh. Tempeleng itu bahasa orang Banjar. Bahasa sini tumbuh, tampar. Tampar kita tampar. Itu tampar. Banjar tampar. Tampar. Tempeleng. Sini tampar. Tumbuh. Beda. Ayo gimana kira-kira? Untuk latihan tidak apa-apa. Tapi menumbuki orang sampai pingsan. Kada ada dosa yang lebih besar daripada selepas membunuh, lepas mensekutukan Allah itu daripada membunuh. Kada ada dengan keran. Bukan hanya sekedar pingsan pitam sampai mati. Itu apa hukumnya? Mati syahid ya. Itu yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, al-qatilul maqtul binar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Yang ditomboknya, yang ditampaknya sampai mati masuk neraka, apa yang dipertahankan demi untuk agama, bertumbuk demi untuk kebenaran, bertumbuk demi untuk mempertahankan sunnah, bertumbuk demi untuk membentras kemaksiatan dan kemungkaran. Kada bertumbuk untuk merambutkan ikat pinggang, bertumbuk untuk mendapatkan hadiah. Duit yang dihadiahkan itu bukan daripada sumber yang halal, bukan duit yang halal, yang diperoleh daripada seni, daripada dangdutan, daripada nyanyian, daripada gusti. Bahasa kita gusti adalah gulat.
daripada gulat, daripada tinju. Kenapa? Sebab prinsip kita dalam agama la dararah wa la dirar. Jangan saling mengganggu orang dengan bacaan haram, mengganggu orang dengan tilawah haram, mengganggu orang guring pun mengganggu orang guring. Guring tahu orang yang hendak guringan. Kita kasidah ya ibna abdillahi ya amali ya manadal khaifir wajili nadratan ya akramar rusuli. Sekalipun ya imamar rus, kalau mengganggu orang guring, mengganggu orang sembahyang, mengganggu orang yang sedang istirahat, mengganggu orang yang sedang mengaji, mengganggu orang yang sedang berzikir, hukumnya haram. Bagaimana kalau menyakiti seseorang tentu dengan tamparan, dengan tumbukannya kembali mahabbah kepada Allah dan Rasul, sehingga dengan otot yang Allah berikan kita gunakan untuk kebajikan. Alhamdulillah. Nak teringin hendak tolak ke Mekah. Ayo terjemahkan. Ma hendak tolak ke Mekah. Pergi ke Mekah. Hah? Nak pergi ke Mekah. Sang anak tadi itu, kalau kekanakan zaman kita ini, kalau anak-anak kita sekarang dalam kondisi kehidupan yang serba kada-ada. Kalau anak-anak daripada Bang Haji Nazri, tak ada masalah. 9 bulan pun pergi aja. Kalau kita nak pergi 9 bulan, Alphard kita tergadaikan. Kita jual BMW, Mercedes yang sudah lama tuh. Jual. Beliau, Masya Allah, tabarakallah, seberataan pun, semuanya pun, kada masalah. Tapi tidak ada sepatah kata-kata seperti itu. Dengan Sayyidina Uwais bin Qarni lebih banyak daripada penduduk Sungai Manik. Lebih banyak daripada penduduk Alur Mengkudu. Bahasa kita lebih banyak dari penduduk Subang dan juga dengan Jalan Duta yang akan masuk surga dengan syafaat Sayyidina Uwais bin Qarni radhiyallahu taala anhu. Mengapa orangnya yang Nabi kita katakan sebagai penghulu tabi'in tadi itu? Pada waktu Mama Sidin berpadah dengan sang anak, aku hendak tolak ke Mekah. Sayyidina Uwais tahu keadaan kita, jangankan tuh pergi ke Mekah, untuk keperluan sehari-hari pun kita tidak punya duit. Baju cuma yang itu-itu saja, setahun tidak pernah diganti, itulah baju yang dipakai. Makanan apa adanya, hidup serba miskin. Seorang pengembala, bahkan ramai di kalangan masyarakat Kupah mengatakan, masyarakat Karan mengatakan beliau itu adalah orang gila. Yang berstatus seperti itu, nanti apa hendak mendorkakan mama atau bagaimana dapat membiayai ibu kandung untuk pergi ke Mekah, tapi tidak ada kata-kata bantahan. Jadi dengan beliau setelah mendengar jawabannya, inggih insyaallah kita akan berangkat. Berangkat seperti apa? Naik apa? Naik kuda? Naik kapal? Naik sapi? Itu tak ada. Naik pesawat apalagi. Jadi dengan beliau, setelah ibu kandung beliau mengatakan seperti itu, Sayyidina Uwais bin Qarni sejak daripada hari berikutnya latihan angkat kambing, usung kambing, bawa naik gunung. Daripada kecil 3-5 hari tambah beganal tahu? Susah, banyak udah paham nih, yang ngiring udah paham. Semakin hari semakin beganal, bawa anak sapi 2-3-4-5-6 hari jadi 30 kilo. 10 hari kemudian 60 kilo. Setengah tahun sudah sekilo 200, 100, 200, 120. Setelah 3 tahun atau setelah 2 tahun setengah sudah jadi dalam 180 kilo dilatih. Saban hari naik gunung, turun naik, bawa anak sapi sampai lembu itu jadi besar. Orang pun juga jadi heran, apa pasal? Rupa-rupanya latihan supaya nanti tepat pada hari mak katakan bila kita nak pergi, maka kita akan pergi, aku akan membawa mak dengan mengusung, dengan mendukung mak, dengan menggendong mak dari Yaman
bukan daripada Teluk Intan, bukan daripada Parit Buntan, bukan daripada Bagan Serai, bukan daripada Manjung kita ke sini. Ini kira-kira hanya perjalanan dalam 45 menit. Ini daripada Yaman ke Mekah perjalanan kada kurang daripada 3 jam pesawat. Dari Mekah ke Madinah perjalanan 450 km. Mama didokong, mama digendong, pergi balik. Itulah yang mendapatkan julukan Sayyidut Tabi'in, penghulu kepada para tabi'in. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau pada suatu ketika Allah berikan kenikmatan, kelebihan kepada kita, perlihatkan kesan daripada nikmat pemberian Allah tadi itu. Kadang-kadang bisa baula wadai cincin. Ya, biar ingatlah cincin kan wadai cincin. Kada keingatan lagi. Saring buka, ingat. Tapai, tahu. Pisang goreng, semuanya paham. Ada lagi jenis wadai, bubur bayak. Bubur bayak. Kelawasan pempiang di sini. Tuliskanlah kamu ke Tanjung ke Kalua supaya tahu bubur bayak. Bubur diayak yang begini nih. Yang seperti cendol tuh. Bubur bayak itu. Cincin itu nang wadai hirang, berlubang-lubang tangannya ada 4. Ada lubang cincin di situ, ada lubang jadi. Apa namanya? Kita ada juga sini kecil-kecil tuh. Segi 4 turun ada kesan berlubang di tengahnya. Kita sini 1 lubang saja, di Banjar orang bikinnya 4 lubang. Jadi bulat begini, turun ada kesan 4 jari. Itu namanya cincin. Kikicak. Kikicak tahu? Kikicak orang Jawa sebut pucuh, ya. Gegatar lain. Kikicak, ya Allah, sallallahu nang bulat-bulat tu nah, digiling-giling gitu masuk. Biji buah nangka bahasa Malaysia. Bulat-bulat biji nangka. Biji nangka. Mana Melaka di lain pun ada, bukan Melaka aja ada. Ya lo bulat. Atau kikicak orang banyak kikicak. Atau telur kuping atau kuping apa antara masuk. Tak kisah. Pian bini kah, suami kah, kawan kah, teringin banar. Kan bisalah boleh kikicak. Aku teringin banar, anak banar makan kikicak. Kita yang punya kalian ulangkan. Masyaallah tabarakallah. Sadaqatul minas sadaqat, sebab itu adalah memang bidang kita. Oke, 2 terakhir. Yang pertama, cintalah dan Rasul. Bagaimana kita tidak cinta Allah sebagai sang pencipta? Bagaimana kita tidak cinta dengan Rasul sebagai insan yang memperkenalkan kita dengan segala kebaikan agar kita sama dunia dan akhirat? Yang ketiga, cinta mahabbatul khair, cinta kepada kebajikan. Apa sih yang baik? Apakah itu dengan senyumannya? Apakah itu dengan nasihatnya? Apakah itu dengan khidmahnya? Apakah itu dengan pinjamannya? Apakah itu dengan perhatiannya? Apakah itu dengan politiknya? Apa sih yang baik? Jangan sampai dengan kita tidak ada saham. Jangan sampai dengan kita tidak membabitkan diri kita dengan khair, cinta kebajikan dan juga cinta ahli kebajikan, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada orang yang beriman. Didik putra putri kita dan diri pribadi kita masing-masing, sematkan di dalam kalbu mereka cinta Al-Quran, cinta Allah dan Rasul, cinta orang-orang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sepanjang waktu hidup cuma hanya berkongkong. Ketemu Sultan. Perdana Menteri yang 10. Ketemu dengan Datuk Said Hamidi. Ketemu dengan Syekh Nuruddin. Ketemu dengan Yang Muhammad. Subuh hari itu tanda kayak apa? Anjing itu bangun awal. Anjing bangun awal. Begitu seorang tu guru keluar daripada masjid, mata anjing langsung ternampak dengan muka tu guru tadi itu. Akhirnya daripada pandangan yang pertama tadi itu, akhirnya daripada pandangan pertama jatuh cinta seumur hidup. Anjing tadi itu jadi anjing yang baik. Tidak lagi berkongkong lewat orang. Tak lagi lah kalau tu sepatutnya anjing kalau pencuri lewat, tapi kalau orang pergi janganlah berbongkong seperti itu. Tapi selepas melihat muka orang saleh, masa Bang Paru lagi.
Ya kan? Bang Barazi, selamat datang. Perak, Ipoh. Selamat datang. Alhamdulillah. 20 tahun tak berjumpa. Terima kasih. Itu. Tapi bahasa Banjar paham, Mak? Paham? Sikit-sikit ya? Separuh. Ya orang sini bahasa Banjarnya sudah ramuk. Bahasanya sudah hancur. Bahasa Banjar campur aduk. Satu. Coba cinta kepada ahli kebaikan, cinta kepada orang saleh, sampai sanggup mati dan berkubur dengan mereka. Siapa? Ketemir. Anjing bukan manusia. Gimana dengan kita? Pada saat ada ilmu dan juga ada dunianya, ada duit kekayaannya, ada kedudukan dan jabatannya, alhamdulillah dengan pendidikan yang maksimal, alhamdulillah dengan berbagai nikmat yang kita dapatkan, tapi ternyata dengan kita salah menghala tujukan mahabbah kecintaan kita, kecintaannya kepada seniman, kecintaannya kepada atlet, kecintaannya kepada artis, kecintaannya kepada Nima, kecintaannya kepada Messi, kepada Ronaldo, jelas-jelas berciuman dengan orang ramai pun, itukah yang kita cintai? Orang yang jelas-jelas terbabit melaksanakan perbuatan haram yang dimurka oleh Allah, ternyata cinta kita kepada mereka bankrupt nanti dunia dan akhirat. Cinta kita kepada siapa? Mahabbatu ahlil khair. Kita cintai orang-orang yang baik. Itu aset yang paling mahal. Itu adalah aset yang paling bernilai. Itu aset yang abadi. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun aku tidak pernah mengaji anjing, sini duduk. Anjing pun karena sudah mungkin terbiasa, anjing pun duduk ngaji, baca kulhu, baca Al-Ikhlas, baca Fatihah, salawat, baca Yahanana, Talal Badru, kan begitu. Ternyata anjing tadi itu lebih pandai daripada sebagian orang yang cerdik pandai di zaman kita sekarang. Ulama, ahlul khair, orang-orang soleh, orang-orang mulia, justru dipandang sinis dan juga dipandang hina. Tapi kalau pada masa yang datang itu adalah pemain sepak bola, yang datang itu adalah atlet, mendapatkan penghormatan dan penghargaan luar biasa. Na'udzubillah kalau sampai dengan seseorang mahabbahnya bukan kepada yang akan menyelamatkannya nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim. Barang siapa cinta kaum, akanlah bangkit bersama mereka nanti pada hari kiamat. Kita tidak ingin dibangkit dengan ahlil ma'asi, kita ingin dibangkit bersama para sahabat, kita ingin dikumpulkan dengan para nabi-nabi dan rasul, kita ingin dikumpulkan dengan para syuhada dan sholihin, kita ingin dikumpulkan dengan ahli-ahli kebajikan, kita ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang walaupun ibadah kita tak banyak mana, yang walaupun dengan kita bergabung di sini cumanya sekedar mendengar saja, yang walaupun kita tidak dijumpur, kita tidak diundang, tetap saja dengan kita akan memakan bersama hidangan yang bakal akan disajikan nanti oleh pihak masjid. Itu berteman dengan ahli khair. Kalau di dunia kita berteman dengan menteri, kita berteman dengan ahli khair, kita berteman dengan orang-orang baik, kita akan mendapatkan fasilitas yang diberikan kepada orang itu. Masya Allah, tabarakallah. Semalam kita naik Pelpayar, tadi itu naik Lexus, besok naik BMW lebih. Yang X6 tuh, X6 ke 7 kan, nak coba lah, beli tak ada duit di. Tapi ini cuma tahu sebut aja, Jaguar lah, Bentley lah, Rolls Royce lah, Hummer lah, Hummer pernah naik, Hummer lah, atau dengan Mercedes S-Class, Hummer tak pernah, Hummer lah, Lexus sudah pernah naik, BMW sudah pernah naik, tapi yang X16 itu sudah lama, ada berpuluh-puluh tahun, ada model lama, harganya sekarang pun cuma hanya setakat 30.000 aja, tapi BMW yang harga 400-500 ribu itu belum naik lagi, insya Allah besok. Masya Allah, tabarakah. Kan yang walaupun kita tak punya, tapi kita boleh menumpang. Di akhirat nanti juga macam tuh, yang walaupun ibadah kita suruh sembahyang, letih,
suruh puasa gestri, suruh infak, tak ada duit, suruh hafal Quran, lupa terus. Jadi bagaimana kita nak masuk surga agar kita bersama dengan baginda? Cintai baginda, cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, muliakan dan agungkan orang-orang yang mulia, supaya jangan sampai dengan kita tidak mendapatkan yang terbaik. Maka mahabbah harus ada ruang di dalam hati kita, cinta orang-orang saleh, cinta ahli kebajikan, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para aulia, cinta kepada orang-orang yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku memang ada akal, tapi aku ada otak, tapi aku tidak ada akal. Aku tidak mukallaf, tidak mengerti baca Quran, tidak mengerti berkasidah, tidak mengerti baca hadis, tidak tahu yang namanya ibadah. Tapi anjing kitmir itu akan dibangkit bersama ashabul kahfi nanti pada hari kiamat. Anjing kalau dengan bahasa orang Kedah, kapia. Anjing yang tak ada syahadat tuh boleh masuk surga hanya berteman dengan ashabul kahfi, 6 orang, 7 orang yang beriman kepada Allah selamat dan masuk surga. Takkan pada waktu kita bersama ahli khair. Kalau nanti di Perak ada kunjungan daripada ulama-ulama daripada Syria, ada kunjungan daripada ulama-ulama daripada Mesir, ulama akhirat, ulama akhirah, ulama ahli kebajikan. Luangkan waktu Raja Luqman, luangkan waktu Bang Salah, luangkan waktu kawan-kawan, luangkan waktu jamaah semuanya untuk kita bersama mereka. Ya walaupun kita di pojok saja, tapi insya Allah sebagaimana kita kalau kita singgah di tempat kenduri kawin, tapi kita tidak dijemput. Agak-agak kalau kita singgah di tempat kenduri, terus kita duduk di tempat yang disediakan untuk muslimin dan juga untuk muslimat, agak-agak kita dilayan tuh. Atau dia tanya IC dulu, dia tanya paspor dulu, dia tanya adakah jemputan, tak ada kan? Baginya setakat memang lauk dada sih, 3 ekor lembu. Takkan dengan kita berkira sangat, makan di situ. Seandainya serombongan pun datang, asalkan dia terlalu ketara sangat. Kalau semuanya daripada masalah, semuanya daripada Cina itu ketahuan, ini sama-sama Melayu nih. Kita tak kisah Banjar kah, Jawa kah, atau Jarwa kah. Nah, biar terkajut Jarwa ada dan tahunya di sini. Di Sebak Bernam, Bahari itu orang Banjar haram kawin dengan orang Jawa. Penartinya orang Banjar pada waktu itu. Orang Jawa haram kawin dengan orang Banjar, Jawa sama Jawa, Banjar sama Banjar. Wayah ini Banjar kawin dengan Jawa, Jawa kawin dengan Banjar, akhirnya jadi Jarwa, Banjar Jawa. Nah itu kisahnya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita simpulkan, cinta Allah dan Rasul itu memang modal asasi, cinta kepada kebajikan agar dengan kita mendapatkan yang terbaik. Cinta juga kepada orang-orang soleh, ada ruang di dalam kalbu, di dalam hati kita masing-masing untuk kita mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. 9:14 menit. Ada wabillahi taufik. Ada sebarang soalan bang? Facebook ada soalan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Stumat aja. Stumat apa stumat? Stumat sekejap. Bismillah. Nggih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi suka kalau salam itu disahut, tapi itu salam untuk Abi. Kalau salam untuk umum, jangan ada seorang pun yang kadang menyahut salam. Nabi kita suka Fatihah imam diaminkan, jangan tidak diaminkan. Tadi abang kuatkan amin. Nabi kita suka. Sampai Nabi kita tidak hanya sekedar menyuruh orang, tidak sakat suruh orang untuk amin di belakang imam, sampai Nabi kita sendiri ucapkan amin. Bahasa daripada para sahabat sampai masjid itu bergegar. Sampai itu bergaung, gemak. Amin. Kuat sungguh. Ucapkan amin. Sorban, sunat, bagus. Hari Jumat pakai baju serba putih, bagus.
Jawab salam nyaring, kuat. Tak pandai, tak tahu kuat, nyaring. Tak tahu nyaring, keras. Tak keras, pahami sendirilah. Jangan tak ada bunyi. Kalau itu tak wajib dijawab. Kena salam tak kedengaran. Tapi kalau pada orang bagi kita salam, Assalamualaikum sampai ke pojok sana, maka dengan kita jangan sampai seperti kita dah punya kebaikan yang melimpah ruah. Jangan sampai salam daripada sesiapa pun tidak disahut. Jawab salam. Kedua, kalau pada waktu kita datang ke rumah Allah, maka kita baca doa masuk masjid. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosa kesalahanku. Ighfirli dunubi, ampunkan dosa-dosa kesalahanku. Memangnya kita ini banyak dosa kah? Iya, banyak dosa. Di masjid kita main handphone saja. Dosa. Di masjid kita komunikasi dengan urusan dunia. Dosa. Di masjid kita berkempen politik. Tidak tepat pada tempatnya. Dosa. Di masjid dengan kita berpaling daripada Allah. Kamu datang ke masjid hanya untuk apa? Untuk main handphone kah? Untuk pamer baju kah? Untuk pamer pakaian kah? Atau kamu untuk mendapatkan keampunanku? Ayah yang sedang tidak di hospital, kamu kalau berhubungan sepanjang 30 jam pun tidak akan dapat kesembuhan kalau tanpa kehendak daripada Allah. Maka jangan kita sibukkan diri kita pada waktu kita di rumah Allah kecuali dengan tawajuh, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kita tak perasan. Supaya perasaan kita itu bersalah, mainkan handphone depan petugas immigration. Ayo, dia tegur. Tapi depan Tuanku tunggu kita. Kamu tidak sopan. Begitulah kita wujudkan perasaan semacam itu pada waktu kita di rumah Allah, agar tidak ada sesuatu yang menyibukkan kita. Kita datang ke masjid untuk kita mendapatkan keampunan, untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha. Ighfirli dzunubi, ampunkan segala dosa-dosa kesalahanku. Waftahli abwaaba rahmatik, bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Oke, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Jika kita berniat bermusafir, contohnya daripada Kuala Lumpur nak ke Pulau Pinang. Kita niat musafir daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Mengambil masa lebih kurang 4 jam lagi. 4 jam perjalanan daripada KL ke Pulau Pinang. Okey. Dalam kita nak keluar tu, azan Zuhur dah berkumandang bila kita nak keluar dari rumah. Jadi adakah kita boleh solat jamak takhir? Maksudnya sampai betul di Bukit Gantang, itu baru macam masuk waktu asar, itu kita. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau pada waktu kita musafir daripada Tulung Intan ke KL? Tentu dari Tulung Intan ke KL sudah hitungannya dah cukup. Hitungan 86 km. Apakah dengan kita sebelum kita keluar, sebelum kita tinggalkan batas kota tempat perumahan Tulung Intan, adzan zuhur sudah berkumandang, dengan kita masih boleh lagi untuk melaksanakan salat jamak atau takhir dan juga sekaligus dengan kasar? Maka dengan jawabannya, sembahyang ini tidak macam seperti dengan puasa. Kalau puasa itu disebut dengan al-wajibul muwassa' al-wajibul mudayyak. Puasa itu waktunya daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dia tidak boleh diranjak, tangguh tidak boleh. Beda kalau dengan sembahyang. Sembahyang boleh kita laksanakan pada awal waktu, pada pukul 8, pada pukul 8.41, 41, pukul 9 suku boleh, 9.30 boleh, pukul 10 boleh, 11 boleh. Jadi karena itu yang walaupun dengan kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang zuhur, karena waktu sembahyang zuhur sudah masuk, akan tetapi tidak wajib dengan kita melaksanakan pada seketika itu. Adzan zuhur berkumandang pada pukul 12, pada pukul 1.30. Adzan zuhur sudah berkumandang dan kita musafir pada pukul 1.45 atau juga pada pukul 2. Kita belum lagi salat zuhur. Boleh tak salat zuhur itu nanti kita kerjakan di tengah jalan, di perjalanan, supaya kita boleh kasar jamak? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Yang walaupun waktu sembahyang itu sudah wajib, tapi kita masih belum diwajibkan untuk sembahyang pada detik itu juga. Masih boleh kita tangguh 15 menit, setengah jam, sampai kepada 1 jam. Yang penting jangan sampai kepada waktu tahrim di penghujung waktu. Jadi kalau dengan kita nak dapatkan rukhsah,
keringanan. Untuk kasar dan jamak boleh-boleh saja dengan kita bermusafir setelah masuk waktu sembahyang. Jadi kalau kita masih di kawasan Teluk Intan, memang banyak intan kan di sini. Nama saja. Kalau orang Bani mendulang-dulang keluaran intan-intan dengan berliannya, kada. Nah, sama dengan Bukit Emas juga lah. Bukit Emas, ada lagi bukit yang memang orang-orang sana tuh kaya semuanya. Namanya Bukit Beruang. Bukit Beruang. Hah? Melaka? Melaka kan? Bukit Beruang loh. Itu harus orang-orang itu semuanya punya uang. Kalau seperti di Kedah tuh kadang akan bankrupt, kadang akan kita akan jadi miskin. Karena ada Bukit Emas, ada Bukit Tembaga, jual tembaganya, masya Allah, tabarakallah. Ada Bukit Beruntung, orangnya sial terus, masya Allah. Namanya bukitnya Beruntung, Bukit Beruntung dengan Bukit Sejahtera. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke. Jadi kesimpulannya seperti apa saja? Kesimpulannya boleh kita untuk kasar jamaah, yang walaupun pada masa kita berangkat tadi itu waktu sembahyang telah masuk, asalkan rencana kita musafir, kita akan menempuh jarak yang cukup seperti tadi daripada KL ke Pulau Pinang. Nggih. Ada soalan anak-anak? Tanya? Tak ada? Muslimin? Cepat bang. Salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ingin menjadi pemimpin yang boleh memimpin masyarakat yang cintakan akhirat bukan cintakan dunia? Kita mulakan dengan putra-putri kita dulu. Jadi dengan kita didik mereka, kebaikan-kebaikan kita, kedermawanan kita, bantuan kita, pantian kita, tumpuan kita, itu pada waktu mereka terbabit dengan aktiviti-aktiviti keibadahan, kebajikan. Masya Allah, perayaan zikra maulid Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Tadi hadir tak? Perayaan maulid, hadir pak? Ini ambil nih daripada Fafa 10 ringgit. Jadi mereka suka, teriak sekali. Kamu dapat berapa? Seperti hari raya tuh. Hari raya itu bukan zakat yang budak-budak kecil saja. Kita yang tua pun juga suka dengan uang raya. Hanya bedanya kalau budak-budak kecil dapat uang raya RM1, RM5, itu pun dia merasa bertua. Kalau kita dapat uang raya 100, dapat 200, masalah tabarakallah. Jadi mereka teringin sungguh agar senantiasa selalu berjumpa dengan hari raya. Jadi kalau kita biasakan mereka seperti itu, akan wujud di dalam perasaan mereka cinta Rasul, agar dengan mereka cinta Al-Quran. Oke, malam hari ini siapa yang baca surah Duhan selesai? Oke, Mamur, tak sempat tadi bi. Ahmad, Hamdabi, Duhan, apa lagi? Tabarak, apa lagi? Waqiah. Ketika-tikanya aku baca. Iya bi, ketika-tikanya baca. Ini hadiah RM50 daripada ayah. Duit banyak, bagi. Alhamdulillah, cinta Al-Quran. Jadi kita yang walaupun bukan begitu cara yang terindah, akan tapi dia cukup membantu agar dengan kita ciptakan sesuatu pada saat ketika dengan kita berikan imbalan, tidak hanya kita sanjung, tidak hanya saat kita puji, tapi juga pada masa yang sama ada dengan satu pemberian yang kita berikan kepada putra putri kita, agar dengan mereka cinta masjid, yang ke masjid tiap hari, yang tak luput salat berjamaah tiap waktu, papa kasih RM20, banyakkan RM10 cukup, jujur. Di mana kemarin tuntatu di Kedah tuh, di Malaka tuh tak pasti. Ternyata pada saat ketika jamaah kosong, masjid kosong, inisiatif daripada jamaah untuk memberikan RM3 saja, bukan RM5, RM3 saja kepada anak-anak yang sembahyang subuh berjamaah, RM5 kepada anak-anak yang subuh berjamaah. Masya Allah, coba mak dan ayah pun juga ikut pergi, lumayan dapat RM15. Bayangin, itu pengaruh dia seperti itu. Seandainya dengan kita budayakan semacam itu untuk diri pribadi kita masing-masing. Kalau saya tidak berjamaah, kalau saya tetap juga main handphone di masjid, aku akan buang handphoneku. Kau akan melaknatku nanti di dalam kubur. Hai handphone, sebab kau ganggu komunikasiku dengan Allah. Kalau ada nampak WhatsApp, kita tengok tak? Kita mengharapkan rahmat Allah, tapi kau alihkan muka pandanganmu kepada handphone. Rahmatnya siapa yang kita cinta? Tak apa, kalau masih budak kecil tidak sudah. Tapi kalau dengan usia kita sudah dekat dengan kubur, masih juga tidak insaf. Bila kita akan boleh diinsafkan. Ini bahasa tersinggung. Ini bahasa terasa hati kita wujudkan. Bahasa orang Banjar,
Aku wujud-wujud tersinggung benar. Dan gaya Sidin itu kayak itu Sidin berpander. Kalau ada rasa tersupan, rasa tersinggung, kita tunjukkan perasaan itu pada waktu kita sedang di rumah Allah. Rabbighfir, coba. Handphone tuh boleh jadi makhluk terkutuk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini jemaah haji Indonesia nih, Malaysia. Depan Rasulullah, tak ada rasa malu dah. Masukin pun ke dalam kubur baginda Nabi. Assalamualaikum Rasulullah. Kamu harapkan syafaatku, aku tak nakan handphone awak. Aku tak nakan handphone kamu. Aku tidak inginkan yang namanya selfie, gambar, pas segala macam. Aku inginkan kau datang. Walau annahum idzalamu anfusahum. Kalau saja dengan mereka yang datang saat ketika menzalimi diri pribadi mereka. Siapa di kalangan kita yang tidak pernah menzalimi diri pribadi kita? Sepanjang waktu kita dengan WhatsApp, grup, tontonan. Baca Yasin, mata terpajam. Kenapa? Sebab matamu kena banyak tengok klik handphone. Susah subuh. Tahajud tak bangun. Kenapa? Karena kita mencerobohi kemuliaan yang mulia. Tawaf, selfie. Kita pusing. Assalamualaikum ya Rasulullah. Khusyuk. Assalamualaikum ya Habibullah. Ini yang di tempat yang tidak dihalau sama polis, Ji. Jauhlah sedikit. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku rindukan kau ya Rasulullah. Kata setan, selfie. Aku rindu kamu ya Rasulullah. Aku sayang kau ya Rasulullah. Kata setan, cepat, nanti tangisnya habis. Aku cintakan kau ya Rasulullah. Ngoro-ngoro tuh. Siapa yang tak marah? Itu ceritanya. Mudah-mudahan gaya macam tu bukan dokter pula. Raja Luqman. Jadi bagi kita di rumah Allah hari Jumat secara khusus, jangan sampai Allah berpaling daripada kita. Kita kalau orang berpaling daripada kita susah hati, Ji. Kita ini kan ada bini. Kalau bini muka cemberut saja dengan kita ada tersinggung. Aku udah belikan kereta baru, belikan kasut baru, berikan handphone baru. Itu dengan handphone yang mahal tuh. iPhone 16. Apa pasal 16? iPhone 16 16 kali bayar. Belinya berutang. iPhone 16. Seronoknya luar biasa. Tapi pada waktu kita datang, Assalamualaikum. Jangankanlah yang kita makan minum. Tak jawab salam, bukan cemberut, singgung kita. Gimana kalau yang cemberut itu Allah? Gimana kalau tak berkenan dengan kita itulah Sayyidina Rasulullah? Kita wujudkan perasaan seperti itu. Cinta Allah dan Rasul, cinta kebajikan dan juga cinta ahli kebajikan. Ada itu tinggal semenit. Ada habis. Sallallahu alaihi. Satu lagi. Salah apa tentang salah? Ada seorang ni dia ada penyakit ataupun ada luka di kawasan kaki. Jadinya dia ketika dia mandi junub, bahagian bawah dia tayamum. Dia apakah apabila dia dah melakukan satu fardu, nanti fardu yang selanjutnya dia kena ulang balik tayamum ke atau terima kasih. Jadi seseorang tadi itu dalam keadaan junub. Tukah? Dalam keadaan junub. Tapi pada masa yang sama kaki luka tapi masih boleh junub lagi ya, masalah. Yang sakit itu kaki je. Itu tetap sehat. Itu sehat. Bukanlah kalau macam tu. Yang sakit kaki. Jelaslah kaki luka. Biasanya kalau kaki luka, kalau sakit, itu pengaruhnya sampai ke ujung rambut, bang. Kan? Apalah yang paham, tak payah paham lah. Gimana kaki tersakit, tapi nyata itu masih oke lagi. Alhamdulillah. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Sahabat Nabi kita yang disebat sampai 100 kali, itu ternyata terjadinya hubungan di luar nikah. Jadi pada masa laporan sampai kepada Rasulullah SAW itu dengan seorang laki-laki itu ada
umurnya hampir ratusan tahun. Jadi kalau dengan bahasa rasional, mungkinkah seperti orang seusia itu boleh melakukan hubungan dengan di luar nikah lagi? Ya Allah, ini kalau disebar sampai 100 kali mati. Akhirnya Nabi kita suruh untuk mengumpulkan 100 lidi atau lidi pohon daun kurma, itu dipukulkan 1 kali untuk menebus kesalahan melakukan hubungan di luar nikah. Pertanyaan yang ditanyakan tadi itu masih larat lagi, alhamdulillah. Jadi katanya yang tua tuh, yang 70 tahun tuh itu daripada pusat ke atas. Jadi pada pusat ke bawah masih 30-an tahun lagi. Begitu bahasanya Tuan Haji. Masya Allah, tabarakallah, banyak-banyak makan ikan semilang, banyak-banyak makan daging kambing, insya Allah. Jadi setelah janabah terus mandi. Jelas genah tidak boleh meresap sampai kepada kaki yang terbalut tadi itu dengan kaki yang terluka. Kalau terkena air mungkin akan membahayakan, maka itu diganti dengan tayamum. Pada masa bertayamum, terangkatkah hadas besarnya? Pertanyaan. Pada masa dia bertayamum, terangkatkah kedua hadasnya? Ya, terangkat. Hadas besarnya, hukum janabahnya, hukum haid atau yang baru melahirkan itu akan terangkat. Jadi kalau begitu, orang tadi itu bersatu sama seperti kita, tak ada bedanya. Jadi kalau ternyata pada suatu ketika dengan seseorang tadi itu batal wudunya, buang air besar, buang air kecil, atau dengan perkara seumpamanya, maka dengan dia pada waktu ia berwudu, wudu muka, tangan, kepala, kaki. Karena kaki ada bagian yang tidak dapat dibasuh dengan air, maka itu akan diganti kembali dengan tayamum. Mandi tidak perlu diulang-ulang. Mandi tadi sudah 1 kali saja. Jadi dengan mandi janabah tadi itu, mandi janabahnya sudah mengangkat semua hadas, apakah wajib mandi lagi? Kalau seandainya terbabit, kalau misalnya jima lagi, itu cerita lain lah. Kalau bukan dengan jima, hanya dengan hadas kecil saja, itu tidak perlu melakukan perkara yang seumpama tadi. Yang wajib dilakukan hanya berwudu. Setelah sampai pada masa untuk kita membasuh kaki, maka luka yang tidak dapat dibasuh dengan air itu diganti dengan tayamum. Kalau kita dah macam tu, dah lengkap. Kalau kita solat pun kita tak perlu nasihat pun kaki dah tak perlu solat. Tak perlu qada. Kalau seandainya dengan salat yang kita laksanakan dengan 2 cara berwudu, 1 dengan wudu, 1 kedua dengan tayamum sebagai pelengkapnya, maka kita tidak wajib qada. Tapi kalau seandainya dengan yang luka itu mata luka itu terbalut, nah itu cerita lain. Kalau pembalut di kaki tadi itu kita letakkan setelah kita berwudu, balut, kemudian batal, berwudu lagi, dan dengan kita tayamum, maka dengan solat yang kita laksanakan itu tidak perlu diqadha. Tapi kalau pembalut itu kita letakkan dalam keadaan beradas, itu dengan salat yang kita laksanakan, yang walaupun sempurna dengan wudu dan tayamum tetap wajib diqadha. Itu dengan syarat asalkan balutannya tadi itu bukan pada anggota tayamum. Kalau luka tadi di muka atau di tangan, baik kita berwudu dengan kedua-duanya atau juga dengan salah satunya, baik pembalut tadi itu dibalutkan selepas kita berwudu atau juga sebelumnya, tetap dengan salat selepas sembuh wajib diqadha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.